Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Selamat pagi, apa kabar hari ini? Mari kita siapkan diri untuk kita baca dan renungkan firman Tuhan di hari ini. Kita telah berada di hari pertama di bulan Maret ya. Tepatnya hari ini Jumat 1 Maret 2024. Dan hari ini saya masih melanjutkan apa yang disampaikan kemarin, belajar mencukupkan diri. Ini part yang kedua. Baik, mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang di hadapan-Mu. Kami mengucap syukur buat kasih dan anugerah-Mu yang Engkau sudah nyatakan bagi kami di hari ini, di hari Jumat 1 Maret 2024. Terima kasih untuk penyertaan, penjagaan Tuhan dan berkat perlindungan Tuhan di sepanjang malam dalam istirahat tidur kami. Dan hari ini kami ada sebagaimana kami berada. Kami percaya Tuhan telah menyiapkan berkat kebutuhan kami di sepanjang bulan ini. Dan karena itu kami mau datang kepadamu, kami mau baca dan renungkan firman-Mu. Urapi kami, buka hati pikiran kami. Kami tolak setiap roh, setiap kuasa yang tidak memuliakan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Urapi juga hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Satu ayat di Filipi pasal 4 ayat 12 bagian A dikatakan begini. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Bapak Ibu sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Apakah yang dimaksud dengan kekurangan itu? Apakah ukuran kekurangan? Seberapa sedikit kepemilikan lalu kemudian dianggap kekurangan. Kemudian apakah yang dimaksud dengan kecukupan? Dan apakah kelimpahan itu? Kemudian seberapa banyakkah kepemilikan yang kemudian dianggap sebuah kelimpahan? Bapak Ibu sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, saya mau katakan begini bahwa kecukupan itu sulit untuk diukur, betul? Mengapa? Karena cukup diukur dari subjektivitas diri, betul? Cukup itu bersifat relatif. Cukup menurut saya belum tentu cukup menurut saudara. Nah, karena itu pertanyaan yang mendasar adalah seberapakah banyak materi lalu dianggap itu cukup, ya kan? Atau seberapa besarkah materi yang kita miliki lalu kemudian itu dianggap cukup? Kenapa? Karena begini Bapak Ibu, ada orang yang memiliki banyak harta kekayaan tetapi tetap saja merasa tidak cukup. Sebaliknya, ada pula orang yang memiliki sedikit harta tapi dia merasa cukup. Pertanyaannya adalah mengapa demikian? Bapak Ibu sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, cukup tidak diukur dari kuantitas materi. Betul? Sudah sepakat? Cukup tidak diukur dari kuantitas materi, tetapi jiwa. Artinya, jiwa yang menentukan apa itu cukup. Jiwa tahu apa itu kekurangan dan kelimpahan. Kepenuhan jiwa itu menentukan kecukupan materi. Jika jiwa dipenuhi oleh kekayaan Tuhan, maka dengar baik, ia tidak akan mengisi diri dengan kekayaan harta. Dan sebaliknya, jika jiwa itu tidak dipenuhi oleh kasih karunia Allah, maka dipastikan ia selalu merasa kekurangan terhadap apa yang dimilikinya. Sudah sepakat? Amin. Nah, Bapak Ibu sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus,
hati yang selalu merasa tidak cukup terhadap kepemilikan dan tidak tahu berterima kasih menandakan kekosongan hati. Hati yang kosong merasa tidak cukup apapun yang dimilikinya atau sebesar apapun yang dia punya. Kekosongan hati ini menimbulkan ketamakan. Hati yang kosong itu seperti lubang yang dalam yang ditimbun terus-menerus oleh segala sesuatu, namun tidak pernah merasa penuh. Hati yang demikian tidak merasa cukup, meskipun apa yang dimilikinya telah melampaui kebutuhan hidupnya. Tetapi Bapak Ibu sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, hati yang suci ini mengerti apa artinya cukup. Cukup diukur dari roh, bukan materi. Rasul Paulus mengerti tentang hal itu dan dia berkata begini, "Aku tahu apa artinya kekurangan dan kelimpahan." Hal itu bukanlah menjadi rahasia bagi hidupnya, karena jiwanya telah dipuaskan oleh kehadiran Tuhan dan kasih karunia Tuhan. Tatkala jiwa mendapatkan kepuasan melalui kehadiran Tuhan, jiwa tidak perlu lagi mencari pemenuhannya dari dunia materi, melainkan ia merasa cukup dengan apa yang telah dikaruniakan oleh Tuhan kepadanya. Orang yang hidup oleh iman tidak menuntut Tuhan untuk memenuhi kehendaknya, melainkan menaklukkan kehendaknya pada kekuasaan Tuhan. Sehingga orang yang memiliki iman, dia berkata, "Bukan kehendakku, tapi kehendakmu yang jadi." Orang yang beriman, dia tahu apa artinya cukup dan mencukupkan diri terhadap segala sesuatu. Mereka tidak iri hati dan tidak membandingkan kepunyaan diri sendiri dengan orang lain. Mereka menerima diri sendiri karena Tuhan telah menerima dirinya. Orang percaya tidak akan pernah merasa khawatir tentang apapun juga mengenai apa yang dipakai dan soal apa yang dia makan. Mengapa? Karena Tuhan yang baik pasti akan mencukupi kebutuhan kehidupannya sehari-hari. Amin. Tuhan telah memberi dirinya bagi jiwa kita, saudara. Maka ia juga akan mencukupi segala kehidupan umatnya. Sebab itu mari kita belajar untuk mencukupkan diri dengan apa yang ada pada kita. Sebab apa yang dari Tuhan, walaupun itu sedikit menurut penilaian kita, tetapi itu sudah cukup berarti untuk membackup seluruh kebutuhan hidup kita. Dibandingkan dengan apa yang banyak yang bukan dari Tuhan, itu akan selalu kekurangan dan merasa tidak cukup. Karena itu Bapak Ibu sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, mari kita senantiasa dipenuhi oleh kasih karunia Allah dalam hidup kita, jiwa dan roh kita. Sehingga kita bukan mencari yang bersifat materi, tetapi kita selalu mengisi hidup ini dengan hal-hal yang sifatnya kekekalan. Selamat beraktivitas di hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini kami diajar
untuk mencukupkan diri dengan apa yang ada pada kami. Sebab sama seperti Rasul Paulus yang berkata, aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Tetapi dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia baginya. Demikian juga Engkau mengenal setiap kami. Engkau mengerti kebutuhan kami. Engkau bukan saja memberikan apa yang kami butuhkan, tetapi juga Engkau memberikan apa yang kami inginkan. Sebab Engkau yang berkata melalui pemazmur, bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan segala yang Engkau inginkan. Terima kasih untuk jaminan materi yang Engkau telah janjikan kepada kami. Lebih daripada itu, kami bersuka cita, kami bergembira, bukan karena materi, bukan karena jaminan kehidupan di dunia ini, tetapi kehidupan kekal, bahwa nama kami tercatat di surga. Terima kasih, dan kiranya hari ini mereka yang selalu mengikuti tayangan Sahabat Galilea, yang setiap hari setia stay tune jam 4.30 waktu Indonesia bagian Barat, dan mereka yang merindukan firman Tuhan melalui tayangan Sahabat Galilea ini, aku berdoa Tuhan berkati mereka. Tuhan campur tangan untuk segala urusan mereka hari ini. Tuhan berikan keberhasilan. Tuhan lakukan terobosan-terobosan dalam hidup mereka. Dan kiranya mereka semua ada dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Tidak celaka, mereka tidak kekurangan, mereka tidak sakit-sakitan. Di dalam nama Tuhan Yesus, apa yang dikerjakan Tuhan buat berhasil. Yang sakit disembuhkan, yang letih lesu berbeban berat diberikan kelegaan, yang terikat oleh dosa dilepaskan. Di dalam nama Yesus ada pemulihan, kesehatan dipulihkan, rumah tangga dipulihkan, ekonomi dipulihkan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada